Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Dea, 24 tahun, adalah kembang desa di pinggiran Jawa Barat yang kecantikannya menjadi buah bibir. Namun, di balik wajah ayunya tersimpan duka yang mendalam. Di usianya yang sudah cukup untuk menikah, Dea masih melajang. Bukan karena tidak ada yang mau, justru sebaliknya, sudah 3 pria yang mencoba melamarnya, dan ketiganya berakhir di dalam liang lahat. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, menyebut Dea sebagai gadis pembawa sial atau janda sebelum menikah. Dea itu cantik, tapi rahimnya dijaga setan, bisik tetangganya saat melihat Dea berjalan ke pasar. Dea hanya bisa menunduk. Dia teringat almarhum ayahnya yang sebelum meninggal sempat menolak lamaran seorang pemuda kasar bernama Jaka. Jaka adalah anak seorang dukun sakti yang terkenal pendendam. Saat lamarannya ditolak mentah-mentah, Jaka hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau Dea bukan milikku, maka dia tidak akan pernah menjadi milik siapapun di dunia ini." Sejak hari itu, petaka dimulai. Pria pertama yang menjadi korban adalah Andi, seorang guru honorer yang tulus mencintai Dea. Sore itu, Andi bersama orang tuanya datang ke rumah Dea membawa hantaran. Suasana sangat hangat. Dea sudah mulai merasa bahwa kutukan itu hanyalah isapan jempol belaka. Namun, saat Andi hendak pulang dan menyalakan motornya di depan rumah Dea, tiba-tiba seekor kucing hitam melompat ke arah wajahnya. Andi kaget, motornya digas tanpa sengaja hingga meluncur deras ke arah jalan raya. Tepat saat itu, sebuah truk pengangkut pasir melaju kencang. Brak! Andi terpental 10 meter. Kepalanya menghantam aspal dengan keras tepat di depan mata Dea. Yang mengerikan, kotak cincin mahar yang dibawa Andi pecah dan cincin emasnya terlempar masuk ke dalam mulut Andi yang sudah tidak bernyawa. Dea menjerit histeris. Darah Andi mengalir membasahi kotak hantaran yang tadi dibawa dengan penuh cinta. Itu adalah awal dari pola kematian yang tidak masuk akal. Setahun setelah kematian Andi, seorang pengusaha muda dari kota bernama Randy mencoba mendekati Dea. Randy adalah pria yang skeptis terhadap mistis. Dia percaya bahwa apa yang menimpa Andi murni kecelakaan. Randy melamar Dea dengan mewah. Dia membawa rombongan mobil. Namun, sesampainya di depan gerbang desa, Randy merasa ada yang aneh. Suhu di dalam mobilnya mendadak menjadi sangat dingin, dan bau bunga melati yang sangat busuk memenuhi kabin. Randy turun dari mobil untuk menanyakan alamat rumah Dea kepada seorang warga. Saat dia melangkah di pinggir jalan yang rata dan kering, kakinya tiba-tiba seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata dari bawah tanah. Randy terpeleset jatuh ke belakang. Sialnya, kepalanya mendarat tepat di atas sebuah patok kayu runcing yang tertanam di pinggir jalan. Kayu itu menembus tengkorak belakangnya hingga ke mata. Randy mati seketika dalam posisi duduk. Matanya melotot ke arah jalan menuju rumah Dea. Warga desa yang melihat kejadian itu langsung lari ketakutan. Mereka sadar penjaga Dea sedang marah besar. Ibu Dea, Bu Lastri, sudah tidak tahan melihat anaknya menderita. Dia mendatangi seorang sesepuh di desa seberang untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sang sesepuh meminta Bu Lastri melihat ke dalam sebuah baskom berisi air kelapa hijau. Di dalam air itu, Bu Lastri melihat bayangan Dea sedang duduk di pelaminan, namun di belakang Dea ada sosok hitam besar dengan taring panjang yang memeluk Dea dari belakang. Sosok itu memegang sebuah rantai gaib yang melilit leher Dea.
Anakmu sedang dikunci, Lastri, kata sang sesepuh. Ini namanya santet sangkala tanah. Siapapun yang mencoba memutus rantai itu dengan cara meminang Dea, maka dia akan berhadapan dengan khodam penjaga kiriman dukun itu. Pria itu harus mati agar rantainya tidak putus. Bulastri menangis. Tapi Dea tidak salah apa-apa, Mbah. Dea adalah tumbal obsesi. Jika dalam waktu dekat dia tidak menemukan pria yang lebih kuat dari santetnya, maka Dea akan gila karena terus-menerus dikelilingi arwah para calon suaminya yang penasaran. Kisah Dea yang tragis akhirnya sampai ke telinga Satria, 27 tahun. Seorang mantan anggota Brimob yang kini mendalami ilmu pengobatan alternatif dan ruqyah. Satria adalah teman lama Andi, korban pertama. Dia merasa ada yang tidak beres dan merasa terpanggil untuk menolong Dea. Satria datang ke desa itu dengan membawa tas ransel berisi perlengkapan ibadah. Kedatangannya disambut tatapan curiga warga. "Jangan dekati Dea, Mas. Kamu mau mati juga," tegur salah satu warga. Satria hanya tersenyum tenang. "Mati itu rahasia Allah, Pak. Saya cuma mau bertamu." Saat Satria pertama kali menginjakan kaki di halaman rumah Dea, angin puyuh tiba-tiba bertiup kencang, merobohkan jemuran dan memecahkan pot bunga. Dari arah pohon beringin di samping rumah, terdengar suara tawa melengking yang hanya bisa didengar oleh Satria. Satria mengeluarkan tasbihnya, mulai berkomat kamut. "Keluar kamu, setan pengganggu. Hari ini permainannya selesai." Dea keluar dari pintu rumah, matanya sembab. Saat mata mereka bertemu, Satria melihat ada kabut hitam yang menutupi wajah cantik Dea. Perang antara iman dan sihir pun resmi dimulai. Satria tidak membuang waktu. Malam itu juga, dia meminta izin kepada Bulastri untuk menginap di teras rumah. Dia mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara yang tenang namun berwibawa. Suasana rumah yang tadinya pengap dan berbau busuk perlahan mulai terasa panas yang membakar bagi makhluk halus. Dea yang berada di dalam kamar tiba-tiba berteriak histeris. Dia merasa tubuhnya seperti disayat-sayat. "Panas, Ibu, panas!" jerit Dea sambil mencakar lengannya sendiri. Satria terus membacakan doa. Tiba-tiba, dari sela-sela lantai kayu rumah, keluar puluhan kelabang hitam yang merayap cepat menuju arah Satria. Tidak hanya itu, atap rumah seperti dilempari batu besar berkali-kali. Duak! 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 Satria tetap bergeming. Dia mengambil segelas air putih, membacakan doa, lalu meminta Bulastri memercikannya ke wajah Dea. Begitu air itu menyentuh kulit Dea, keluar asap tipis berbau belerang dari pori-porinya. Dea jatuh pingsan, tapi wajahnya kini terlihat lebih tenang. Keesokan harinya, Satria harus pergi ke pasar untuk membeli beberapa perlengkapan. Dia menggunakan motor tuanya. Saat melewati jalanan menurun yang curam dan bersisihan dengan jurang, Satria merasakan firasat buruk. Benar saja, saat dia mencoba menarik tuas rem, remnya terasa kosong, blong total. Motor melaju kencang tanpa kendali. Di depan, terlihat siluet bayangan hitam besar berdiri di tengah jalan, menghalangi pandangannya. "Allahu Akbar!" Satria berteriak kencang. Alih-alih panik, Satria menjatuhkan motornya ke arah tebing, bukan ke arah jurang, untuk menghentikan laju motor secara paksa. Dia terseret beberapa meter, lengannya robek dan berdarah. Saat dia bangkit, dia melihat ke arah kabel rem motornya. Kabel itu bukan putus karena aus, tapi terlihat seperti dikunyah oleh gigi yang sangat tajam hingga hancur. Satria sadar, Jaka tidak akan membiarkannya hidup sampai matahari terbenam berikutnya. Satria kembali ke rumah Dea dengan luka-luka. Dia yakin bahwa santet ini punya jangkar di dalam rumah itu. "Dea, selama ini kamu sering mimpi apa?" tanya Satria. "Aku selalu mimpi ada orang yang menjahit mulutku di kamar ini, Mas," jawab Dea lemas. Satria masuk ke kamar Dea. Dia merasakan energi negatif paling kuat berasal dari tempat tidur. Dia membongkar kasur dan memeriksa bantal Dea. Di dalam sarung bantal yang paling dalam, Satria menemukan sebuah bungkusan kain kafan kecil yang sudah menghitam. Saat dibuka, isinya sangat menjijikan. Gumpalan rambut manusia, kuku yang busuk, dan foto Dea yang ditusuk jarum tepat di bagian jantung.
Itu adalah buhul atau simpul sihir. Inilah yang membuat Dea terikat secara batin dan membuat setiap pria yang mendekat terdeteksi oleh radar sihir si dukun. Satria segera membakar buhul itu sambil membacakan doa pembakar sihir. Suara jeritan gaib terdengar dari dalam api saat rambut-rambut itu terbakar. Malam setelah buhul dibakar, Satria tertidur karena kelelahan. Dalam mimpinya, dia berada di tengah jalan raya yang gelap. Tiba-tiba, muncul 3 sosok pria dengan kondisi tubuh hancur. Itu adalah Andi, Randy, dan korban-korban sebelumnya. "Pergi dari sini, Satria. Kamu hanya akan mati seperti kami," bisik sosok Andi yang kepalanya hancur. "Dea adalah milik sang tuan bawah tanah. Jangan rebut dia," timpal sosok Randy yang matanya tertusuk kayu. Para arwah ini bukan asli, melainkan jin korin yang menyerupai mereka untuk meruntuhkan mental Satria. Mereka mulai mengeroyok Satria, mencoba mencekiknya di dalam mimpi. Satria berjuang untuk bangun. Di dunia nyata, tubuh Satria kejang-kejang dan keringat dingin mengucur deras. Dea yang melihat itu mencoba membangunkan Satria, tapi tangan Dea malah terlempar oleh energi pelindung dari tubuh Satria. Satria harus memenangkan pertarungan di alam bawah sadar ini, atau dia akan mati karena gagal jantung di dunia nyata. Satria berhasil bangun dengan nafas tersengal. Tepat saat itu, pintu depan rumah Dea digedor dengan sangat keras. Brak! Pintu terbuka. Di sana berdiri seorang pria dengan jaket kulit hitam dan tatapan mata yang sangat tajam. Itu adalah Jaka. Dia tidak datang sendirian. Auranya terasa sangat gelap, seolah ada ribuan bayangan mengikuti di belakangnya. "Berhenti ikut campur, Satria. Kamu itu cuma orang asing. Dea sudah ditakdirkan untuk melajang sampai mati atau menikah denganku," kata Jaka dengan suara berat. Jaka melempar sebuah koin kuno ke lantai. Koin itu berputar dan mengeluarkan asap hitam yang membentuk wajah monster. "Kalau kamu memang berani, temui aku di hutan larangan besok malam Jumat Kliwon. Kita selesaikan ini seperti laki-laki. Kalau kamu menang, kutukan Dea hilang. Kalau kamu kalah, kulitmu akan kujadikan alas duduk di sanggarku," tantang Jaka sebelum menghilang di kegelapan malam. Dea gemetar hebat, tapi Satria memegang bahunya. "Jangan takut, kita tidak akan lari lagi." Setelah tantangan terbuka dari Jaka, suasana di rumah dia menjadi sangat sunyi namun mencekam. Satria tahu bahwa menghadapi anak seorang dukun sakti di markasnya sendiri adalah misi bunuh diri jika tanpa persiapan yang matang. Satria memutuskan untuk melakukan puasa sunnah dan menghabiskan sepanjang hari dengan berzikir di pojok ruangan. Dia membersihkan jiwanya dari rasa takut, karena dia tahu bahwa ketakutan adalah celah terbesar yang akan dimasuki oleh sihir Jaka. Sementara itu, Bulastri dan Dea menyiapkan air doa dalam baskom besar sesuai instruksi Satria. "Mas Satria, apa tidak sebaiknya kita lapor polisi saja atau pergi dari desa ini?" tanya Dea dengan suara bergetar. Dia tidak ingin melihat ada lagi nyawa pria yang melayang karena dirinya. Satria membuka matanya perlahan, sorot matanya tampak lebih tenang namun tajam. "Dea, ini bukan masalah hukum manusia lagi. Ini masalah ikatan batin yang dipaksa oleh iblis. Kemanapun kamu lari, rantai itu akan tetap melilit lehermu selama sumbernya tidak diputus. Jaka adalah sumbernya. Polisi tidak bisa menangkap jin yang mencekikmu setiap malam." Sore itu, Satria mengasah sebuah kayu pasak dari pohon zaitun dan menyiapkan sebotol minyak wangi non-alkohol yang sudah dibacakan ayat-ayat perlindungan. Dia juga menuliskan beberapa wafak di selembar kain putih untuk dibawa sebagai benteng diri. Satria berpesan kepada Bulastri agar tidak membukakan pintu bagi siapapun selama dia pergi, meskipun suara yang memanggil terdengar seperti suaranya atau suara mendiang suaminya. "Ingat, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Gerbang alam sebelah sedang terbuka lebar. Tetaplah di dalam lingkaran garam yang sudah saya buat di ruang tengah," tegas Satria sebelum melangkah keluar menuju kegelapan hutan. Langkah Satria memasuki perbatasan hutan larangan disambut oleh hembusan angin dingin yang membuat bulu kudut berdiri. Hutan ini berbeda dengan hutan biasa. Pohon-pohonnya besar dengan akar yang mencuat seperti jemari aksasa yang hendak menangkap kaki siapapun yang lewat. Suara burung hantu terdengar bersahutan, namun anehnya, suara itu terdengar seperti orang yang sedang tertawa mengejek. Satria terus melangkah, matanya terfokus pada jalan setapak yang samar. Namun setelah berjalan sekitar 1 jam, Satria menyadari ada yang salah. Dia melewati pohon beringin yang sama untuk ketiga kalinya. "Permainan ruang dan waktu," bisik Satria.
Dia sadar Jaka telah memasang sihir Halimun, sebuah sihir yang memutarbalikkan arah mata angin sehingga korbannya akan berputar-putar di tempat yang sama sampai mati kelelahan. Satria berhenti melangkah. Dia duduk bersila di atas tanah, lalu memejamkan mata. Dia tidak lagi menggunakan mata lahirnya untuk melihat jalan, melainkan menggunakan mata batinnya. Dia mulai melantunkan ayat kursi dengan suara yang lantang. Seketika, pemandangan di depannya berubah. Kabut tebal yang tadinya menutupi pandangan mulai tersibak. Satria melihat jalan yang sebenarnya ternyata bukan jalan setapak yang rapi, melainkan semak berduri yang penuh dengan tengkorak hewan yang digantung. Di kejauhan, dia melihat cahaya api unggun berwarna hijau yang menandakan keberadaan sanggar pemujaan Jaka. Namun sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Akar-akar pohon di sekitarnya mulai bergerak layaknya ular, melilit pergelangan kaki Satria dengan sangat kuat. Satria mencabut pisau kayu yang dibawanya, mengiris akar itu sambil menyiramkan sedikit minyak doa. Akar itu berjerit seperti suara manusia sebelum akhirnya layu dan melepaskan cengkeramannya. Satria akhirnya sampai di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah gubuk kayu yang dikelilingi oleh payung-payung kuning dan sesajen kepala kerbau yang masih segar. Jaka duduk di sana, namun pemandangan di belakangnya jauh lebih mengerikan. Ada sesosok mayat yang didudukkan di atas kursi kayu. Tubuhnya sudah mengering seperti mumi, namun matanya terbuka lebar dan bercahaya merah. Satria mengenali ciri-cirinya dari cerita warga. Itu adalah ayah Jaka, sang dukun tua yang dikabarkan meninggal beberapa bulan lalu. "Kamu terlambat, Satria. Ayahku sudah menunggumu untuk makan malam," ucap Jaka sambil mengelus kepala mayat ayahnya. Satria beristighfar melihat pemandangan itu. "Jaka, kamu sudah gila. Kamu menggunakan mayat ayahmu sendiri sebagai wadah jin." Jaka tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema di seluruh hutan. "Ayahku dengan senang hati memberikan tubuhnya. Dia ingin aku menjadi dukun terhebat yang pernah ada. Dan rahasianya adalah cinta yang tak sampai. Rasa sakit Dea adalah energi bagi kami. Setiap pria yang mati karena santet ini, jiwanya akan terserap ke dalam jimat yang dipakai ayahku ini." Jaka menunjukkan sebuah kalung dari taring macan yang melingkar di leher mayat ayahnya. Satria melihat bayangan wajah Andi dan Randy, para calon suami Dea, merintih di dalam permata hitam yang tertanam di taring itu. Mereka tidak tenang. Mereka dijadikan budak untuk memperkuat sihir penghalang jodoh tersebut. Satria sadar, ini bukan sekedar urusan asmara, tapi Jaka sedang membangun kerajaan setan dengan menggunakan penderitaan Dea sebagai pondasinya. Jika Satria gagal malam ini, jiwanya juga akan terjebak di dalam kalung terkutuk itu selamanya. Sementara Satria bertarung di hutan, teror di rumah Dea mencapai puncaknya. Meskipun Satria sudah memasang pagar goib berupa lingkaran garam, Jaka mengirimkan serangan melalui jalur lain. Tiba-tiba, dari arah atap rumah, terdengar suara cakaran yang sangat keras, seolah-olah ada makhluk raksasa yang mencoba merobek genteng. Bulastri dan Dea berpelukan erat di tengah ruangan, terus merapalkan doa yang diajarkan Satria. Namun konsentrasi mereka pecah saat terdengar suara ketukan lembut di pintu depan. "Lastri, buka pintunya. Ini aku, bapaknya Dea." Suara itu terdengar sangat persis dengan suara almarhum suami Bulastri. Bulastri hampir saja berdiri untuk membuka pintu, namun Dea menahannya. "Ibu, ingat pesan Mas Satria. Ayah sudah meninggal. Itu bukan ayah." Suara di luar berubah menjadi tangisan yang menyayat hati. "Kenapa kamu tega, Lastri? Aku kedinginan di luar sini. Kenapa kamu biarkan orang asing itu mengacak-ngacak rumah kita?" Tak lama kemudian, jendela kamar pecah dan masuklah ribuan lalat hijau yang memenuhi ruangan. Bau busuk bangkai menyeruak, membuat Dea muntah-muntah. Lalat-lalat itu membentuk formasi bayangan manusia yang mencoba masuk ke dalam lingkaran garam. Bulastri meraih butul air doa dan menyiramkannya ke arah kumpulan lalat tersebut. Lalat-lalat itu terbakar dan jatuh menjadi abu. Namun teror belum selesai. Bayangan hitam besar mulai muncul di dinding. Tangan bayangan itu memanjang, mencoba meraih leher Dea. Dea merasa sesak napas, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang benar-benar mencekiknya. "Mas Satria, tolong!" rintih Dea sebelum pandangannya mulai mengabur. Kembali ke hutan, pertempuran fisik dan goib pecah. Satria mengeluarkan sebuah keris yang berlekuk 13 dan mulai menari-nari. Setiap gerakan kerisnya menciptakan sabetan energi hitam yang memotong pohon-pohon di sekitar Satria. Satria menghindar dengan tangkas, sesekali membalas dengan lemparan garam yang sudah didoakan. Namun Jaka sangat kuat, karena dia didukung oleh energi dari mayat ayahnya yang duduk di belakangnya. Mayat itu tiba-tiba mengeluarkan suara erangan dan dari mulutnya keluar asap hitam yang membentuk sosok genderuwo setinggi 3 meter. "Serang dia, penjaga rahim Dea," perintah Jaka. Genderuwo itu menerjang Satria. Satria terlempar menghantam pohon jati hingga dadanya terasa sesak.
Makhluk itu sangat kuat dan berbau busuk seperti kotoran manusia yang dicampur darah. Satria segera mengeluarkan kain putih berwafak yang dibawanya. Saat genderuwo itu mendekat untuk mencabik wajahnya, Satria menempelkan kain itu ke dahi makhluk itu. Bzit, bzit, bzit. Suara seperti daging yang disetrika terdengar. Genderuwo itu meraung kesakitan dan tubuhnya berasap. Jaka yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia menusukkan kerisnya ke tanah. Seketika bumi di bawah kaki Satria pecah dan mengeluarkan lumpur hitam yang panas. Satria terjepit, kakinya mulai melepuh. Jaka mendekat dengan seringai kemenangan. Lihat Satria, doamu tidak cukup kuat untuk melawan ribuan jin yang aku pelihara. Sebentar lagi kamu akan mati dan aku akan membawa Dea ke gubuk ini untuk menjadi pengantinku yang abadi. Satria menahan rasa sakit di kakinya. Dia meraih botol minyak doa terakhir di saku bajunya. Dia tahu, dia harus menghancurkan kalung yang dipakai mayat ayah Jaka, karena itulah sumber kekuatannya. Selama masih ada setitik iman, iblis seperti kamu tidak akan pernah menang. Teriak Satria sambil melemparkan botol minyak itu tepat ke arah kalung macan di leher sang mayat. Botol minyak doa yang dilemparkan Satria meluncur deras di udara, membelah kabut hitam yang menyelimuti area pemujaan Jaka. Tepat sebelum Jaka sempat menghalau dengan kerisnya, botol itu menghantam keras batu permata hitam pada kalung taring macan yang melingkar di leher mayat ayahnya. Prang! Botol itu pecah, dan cairan minyak yang telah dibacakan ayat-ayat suci itu meresap ke dalam permata yang menjadi penjara bagi jiwa-jiwa korban santet Jaka. Seketika, cahaya merah dari mata mayat sang dukun meredup, digantikan oleh ledakan cahaya putih yang menyilaukan. Suara jeritan yang menyayat hati terdengar menggema di seluruh hutan. Itu bukan suara Jaka, melainkan suara jiwa-jiwa yang selama ini disekap dan dijadikan energi sihir. Permata itu retak dan hancur berkeping-keping. Jaka terlempar ke belakang, memuntahkan darah hitam yang kental. Tanpa energi dari kalung itu, perlindungan gaib yang menyelimuti tubuhnya runtuh. Roh-roh penasaran yang tadinya diperbudak kini berbalik menyerang Jaka. Satria melihat bayangan Andi dan Randy keluar dari pecahan permata tersebut dalam bentuk asap putih yang samar, namun penuh amarah. Mereka mengerumuni Jaka, menarik-narik pakaian dan kulitnya seolah ingin menyeret Jaka ke dalam tanah. "Tidak, ini tidak mungkin. Ayah, bantu aku!" raung Jaka dengan putus asa. Namun mayat ayahnya yang sudah tidak memiliki sumber kekuatan itu justru mulai membusuk dengan kecepatan yang mengerikan. Kulit muminya melepuh, mengeluarkan cairan kuning berbau bangkai yang meluap ke seluruh lantai gubuk. Satria segera bangkit meski kakinya masih sakit akibat lumpur panas tadi. Dia tahu ini adalah kesempatannya. Dia mulai membacakan doa penutup sihir untuk mengembalikan semua energi negatif itu kepada pengirimnya. Hutan larangan berguncang hebat, seolah alam pun menolak keberadaan sihir keji yang selama ini mengotori tanah tersebut. Kondisi di gubuk Jaka semakin kacau. Mayat sang dukun tua yang tadinya duduk kaku, kini mulai bergetar hebat. Perut mayat itu membuncit seperti balon yang dipompa udara secara paksa. Jaka yang sedang dikerubungi asap arwah mencoba merangkak menuju mayat ayahnya, berharap masih ada sisa ilmu yang bisa menyelamatkannya. Namun Satria berteriak memperingatkan, "Menjauh Jaka, tubuh itu sudah menjadi wadah bagi ribuan larva sihir yang kamu tanam sendiri." Belum sempat Jaka menjauh, perut mayat itu meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Boom! Bukannya organ dalam, dari dalam perut mayat itu keluar ribuan ulat tanah berwarna merah darah yang masing-masing berukuran sebesar jemari manusia. Ulat-ulat itu adalah bentuk fisik dari kutukan yang selama ini dikirim Jaka. Mereka bergerak liar, memakan apapun yang ada di depan mereka, termasuk tubuh Jaka yang sudah tak berdaya. Jaka menjerit histeris saat ribuan ulat itu mulai merayap masuk ke dalam mulut, hidung, dan pori-pori kulitnya. Satria segera membuat pagar pelindung di sekelilingnya dengan sisa garam yang ada. Dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Jaka sedang dimakan oleh sihirnya sendiri. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa dihindari oleh praktisi ilmu hitam. Saat sihir gagal mengenai sasaran atau jangkarnya dihancurkan, maka sihir itu akan kembali memakan sang tuan. Gubuk kayu itu mulai terbakar oleh api gaib yang muncul dari tanah. Satria harus segera pergi, namun firasatnya mengatakan bahwa nyawa Dea di rumah sedang berada di ujung tanduk. Dia harus menyelesaikan ritual pemutusan rantai ini segera sebelum Jaka benar-benar habis, karena kematian Jaka dalam kondisi dendam bisa membawa kutukan itu menjadi abadi pada diri Dea. Di saat yang sama, di rumah Dea, situasi sudah mencapai titik nadir.
Lingkaran garam yang dibuat Satria mulai pudar karena tumpahan air liur makhluk-makhluk gaib yang mencoba masuk. Dea tergeletak di lantai dengan wajah yang sudah membiru. Lehernya terlihat memar secara perlahan, seolah ada tali tambang yang melilitnya dengan sangat kuat. Bulastri menangis sejadi-jadinya, mencoba memijat leher anaknya, namun tangannya selalu terpental oleh energi dingin yang menyengat. "Ibu, sesak!" rintih Dea dengan suara yang hampir tidak terdengar. Di mata batin Dea, dia melihat Jaka sedang berdiri di depannya dengan wajah yang hancur, memegang rantai gaib yang melilit lehernya. Jaka dalam proyeksi astral itu berbisik, "Kalau aku mati dimakan ulat, maka kamu akan ikut bersamaku ke liang lahat, Dea. Kita akan menikah di alam barzah." Dea merasa nyawanya perlahan ditarik keluar dari ubun-ubunnya. Bulastri yang teringat pesan Satria segera mengambil Al-Quran besar milik almarhum suaminya dan meletakkannya di atas dada Dea. Dia mulai membacakan surah Yasin dengan suara keras meski tersedak tangis. Tindakan Bulastri ini memberikan sedikit perlindungan bagi Dea. Bayangan Jaka di mata Dea menjerit kesakitan setiap kali ayat suci dikumandangkan. Namun, serangan dari luar rumah semakin gila. Pintu depan hancur berkeping-keping ditabrak oleh sosok hitam besar yang menyerupai babi hutan dengan mata menyala merah. Makhluk itu melompat masuk, bersiap untuk menerjang Dea dan ibunya. Harapan mereka satu-satunya kini hanyalah keberhasilan Satria di hutan. Satria berdiri di tengah kepulan asap dan api yang melalap gubuk Jaka. Dia melihat Jaka yang sudah hampir habis dimakan ulat sihir. Namun tangan Jaka masih memegang sebuah boneka jerami kecil yang dibalut kain dari baju milik Dea. Satria sadar, itulah nyawa terakhir dari santet ini. Selama boneka itu tidak dihancurkan dengan cara yang benar, Dea akan terus tercekik sampai mati. Satria menerjang masuk ke dalam kobaran api, mengabaikan panas yang membakar kulitnya. Dia merampas boneka jerami itu dari tangan Jaka yang sudah tinggal tulang. Jaka menatap Satria dengan mata yang tersisa satu, mencoba mengeluarkan kutukan terakhir, namun suaranya sudah hilang tertutup cairan ulat. Satria mengangkat boneka itu tinggi-tinggi. Dia tidak membakarnya dengan api biasa, melainkan menyiramnya dengan sisa minyak doa dan membacakannya doa pembatal perjanjian iblis. Dengan izin Allah, segala ikatan, segala janji, dan segala rantai yang mengunci jodoh dan nyawa Dea binti Abdullah hari ini putus, putus, putus. Seketika, boneka itu mengeluarkan suara pekikan nyaring dan hancur menjadi abu halus di tangan Satria. Di saat yang sama, ledakan energi besar terpancar dari pusat hutan, meratakan semak belukar di sekelilingnya. Satria jatuh terduduk, energinya terkuras habis, namun dia merasa beban berat yang tadinya menekan hutan itu hilang seketika. Suasana menjadi sunyi, benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara tertawa mengejek atau kepak sayap burung hantu yang aneh. Satria melihat ke arah gubuk. Jaka dan mayat ayahnya telah musnah terbakar, hanya menyisakan tumpukan abu hitam yang langsung tersapu angin malam. Di rumah, makhluk babi hutan yang hendak menerjang Dea tiba-tiba berhenti di udara dan meluap menjadi asap hitam sebelum menyentuh kulit Dea. Memar di leher Dea menghilang seketika dan warna kulitnya kembali menjadi normal. Dea menghirup oksigen dengan rakus, terbatuk-batuk hingga air matanya keluar. Dia merasa seolah-olah beban seberat 1 ton yang selama ini bertengger di pundaknya telah diangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Bulastri memeluk anaknya dengan tangis syukur yang pecah memenuhi ruangan. "Dea, kamu bisa bernafas, nak. Alhamdulillah." Bulastri menciumi wajah anaknya berkali-kali. Dea mengangguk lemas, namun matanya langsung mencari sosok yang selama ini berjuang untuknya. "Mas Satria, Bu. Mas Satria di mana?" Tanya Dea dengan nada khawatir. Dia merasa ada ikatan batin yang memberitahunya bahwa Satria sedang dalam keadaan bahaya. Malam itu, warga desa yang selama ini hanya berani mengintip dari balik jendela mulai keluar rumah. Mereka melihat cahaya api di tengah hutan perlahan padam. Tak lama kemudian, dari kegelapan hutan muncul sosok pria yang berjalan tertatih-tatih. Satria berjalan dengan pakaian yang compang-camping dan tubuh penuh luka bakar. Namun wajahnya memancarkan ketenangan. Saat dia sampai di halaman rumah Dea, Satria jatuh pingsan karena kelelahan luar biasa.
Dea berlari keluar, mengabaikan rasa lemasnya, dan menangkap tubuh Satria sebelum menghantam tanah. Perang besar itu memang sudah selesai, namun mereka belum tahu bahwa sihir yang sekuat itu selalu meninggalkan bekas yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Setelah pertempuran hebat di hutan larangan, Satria harus menjalani perawatan selama 2 minggu di rumah Dea. Warga desa yang dulunya menjauhi keluarga Dea, kini mulai berdatangan membawa makanan dan bantuan sebagai bentuk rasa syukur karena teror Jaka telah berakhir. Namun bagi Satria, ketenangan ini terasa semu. Meskipun Jaka sudah musnah dan boneka jerami telah menjadi abu, Satria tahu bahwa santet yang telah mengakar selama bertahun-tahun tidak akan hilang tanpa meninggalkan bekas. Suatu sore, saat Dea sedang membantu mengganti perban di lengan Satria, Dea merasakan gatal yang luar biasa di punggungnya, tepat di lokasi di mana tangan bayangan dulu sering memeluknya dalam mimpi. Saat Dea memeriksa punggungnya di depan cermin, dia menjerit tertahan. Di sana, muncul bercak hitam yang membentuk pola aneh, menyerupai bekas luka bakar yang saling menyilang membentuk jaring laba-laba. Satria segera memeriksa tanda tersebut dan wajahnya berubah menjadi sangat serius. Ini adalah sangkala sisa Dea. Ibarat pohon yang sudah ditebang, akarnya masih ada di dalam tanah dan mencoba untuk tumbuh kembali, jelas Satria. Tanda itu bukan sekedar luka, tapi merupakan sisa energi negatif yang mencari cara untuk tetap hidup di dalam tubuh inangnya. Jika tanda ini dibiarkan meluas dan melingkari tubuh Dea, maka kutukan itu akan aktif kembali. Namun kali ini ia tidak menyerang calon pasangan Dea, melainkan akan memakan nyawa Dea dari dalam. Satria menyadari bahwa perjuangannya belum benar-benar selesai. Ia harus melakukan ritual pembersihan total sebelum gerhana bulan tiba, karena saat itulah sisa sihir tersebut akan mencapai puncak kekuatannya. Sambil mempersiapkan ritual pembersihan terakhir, Satria melakukan penyelidikan lebih dalam tentang asal-usul ilmu hitam Jaka. Dia tidak percaya Jaka yang masih muda bisa memiliki kekuatan sebesar itu hanya dengan bantuan mayat ayahnya. Satria menemukan sebuah kotak tua di bawah tempat tidur Jaka yang sempat dia selamatkan dari kebakaran gubuk. Di dalamnya terdapat sebuah surat kumal yang ditulis dengan darah ditujukan kepada seseorang yang dipanggil Mbah Gaman. Nama itu membuat bulu kuduk Satria meremang. Mbah Gaman adalah legenda hitam di dunia persilatan gaib, seorang dukun pengabdi setan yang konon sudah hidup lebih dari seabad dengan cara berpindah-pindah raga. Dalam surat itu, terungkap bahwa Jaka telah menjual separuh jiwanya kepada Mbah Gaman untuk mendapatkan santet gantung jodoh tersebut. Perjanjiannya sangat mengerikan. Jika Jaka gagal mendapatkan Dea, maka raga Dea akan dijadikan wadah baru bagi Mbah Gaman untuk bereinkarnasi. Satria menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya bukanlah Jaka, melainkan entitas yang lebih tua dan lebih haus darah yang kini sedang mengintai Dea melalui tanda hitam di punggungnya. Mbah Gaman sedang menunggu tanda itu melingkar sempurna di tubuhmu, Dea. Dia ingin memakai ragamu agar dia bisa hidup 100 tahun lagi, ucap Satria dengan nada rendah. Dea merasa dunia seakan runtuh. Dia baru saja lolos dari satu jeratan, hanya untuk menemukan dirinya masuk ke dalam lubang buaya yang lebih dalam. Satria harus segera bertindak. Dia memutuskan untuk membawa Dea ke sebuah pesantren tua di pesisir selatan untuk meminta bantuan gurunya, karena dia tahu kekuatannya sendiri tidak akan cukup melawan dedemit sekaliber Mbah Gaman. Perjalanan menuju pesisir selatan ditempuh dengan penuh rintangan. Sepanjang jalan, mobil yang membawa mereka berkali-kali mengalami gangguan aneh, mulai dari kaca yang tiba-tiba retak hingga munculnya penampakan kakek tua bungkuk dengan mata satu yang berdiri di pinggir jalan. Sesampainya di sebuah pesantren kecil di tepi tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, mereka disambut oleh Kiai Usman, guru Satria. Kiai Usman melihat Dea dan menghela napas panjang. Fitnah ini sangat besar, nak. Kamu sedang diperebutkan oleh makhluk-makhluk yang sudah lupa cara mati.
ucap Kiai Usman. Malam itu, tepat di bawah sinar bulan yang mulai meredup karena bayangan gerhana, ritual dimulai di atas karang tajam yang dihantam ombak besar. Dea diminta duduk di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh 7 obor dari kayu cendana. Satria dan Kiai Usman berdiri di sisi kanan dan kiri, mulai melantunkan ayat-ayat suci yang beradu dengan gemuruh ombak. Suasana menjadi sangat mencekam saat tanda hitam di punggung Dea mulai bergerak-gerak seperti cacing yang kepanasan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin dan muncul sosok kakek tua bungkuk, Mbah Gaman, dalam wujud astral yang sangat padat. Dia tertawa mengejek, suaranya mengalahkan suara ombak. "Dia milikku, darah dan dagingnya adalah rumah baruku," teriak Mbah Gaman. Satria merasakan tekanan batin yang luar biasa, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menekan dadanya. Namun dia terus bertahan, menggenggam tasbihnya hingga tangannya berdarah. Pertempuran di atas karang mencapai puncaknya. Mbah Gaman mengirimkan gelombang energi hitam yang memadamkan 3 dari 7 obor tendana. Jika semua obor padam, maka jiwa Dea akan terlepas dari raganya. Satria nekat. Dia melompat masuk ke dalam lingkaran obor dan memegang kedua bahu Dea, mencoba mengalirkan energi pelindungnya secara langsung. "Jangan takut, Dea. Fokus pada cahaya di hatimu. Jangan dengarkan tawa itu," teriak Satria. Kiai Usman kemudian mengeluarkan sebuah sorban hijau tua yang sudah sangat tua dan melemparkannya ke arah sosok Mbah Gaman. Sorban itu melilit sosok astral tersebut layaknya rantai cahaya yang membakar. Mbah Gaman meronta-ronta, wajahnya berubah-ubah dari kakek tua menjadi sosok monster yang mengerikan. Saat itulah gerhana bulan mencapai puncaknya. Langit menjadi gelap total. Satria menggunakan kesempatan itu untuk membacakan doa pamungkas yang dia pelajari dari gurunya. Dia menyentuh tanda hitam di punggung Dea dengan ibu jarinya yang sudah dilumuri air zam-zam. "Ah!" Suara jeritan Mbah Gaman pecah. Bersamaan dengan pecahnya tanda hitam di punggung Dea menjadi serpihan debu yang langsung terbang terbawa angin laut. Sosok Mbah Gaman perlahan memudar, meledak menjadi ribuan titik cahaya hitam yang kemudian ditelan oleh ombak samudra. Kematian astral Mbah Gaman diikuti oleh gempa kecil yang mengguncang tebing tersebut. Dea jatuh pingsan di pelukan Satria, sementara Kiai Usman duduk bersimpuh sambil mengucap hamdalah berkali-kali. Kutukan yang telah mengurung nasib Dea selama bertahun-tahun, kini benar-benar telah terputus hingga ke akar-akarnya. 1 tahun kemudian, desa Dea tidak lagi menjadi desa yang sunyi dan penuh bisik-bisik ketakutan. Hari ini, suasana sangat meriah. Bendera-bendera kain warna-warni terpasang di sepanjang jalan menuju rumah Bulastri. Tidak ada lagi bau melati busuk atau aroma bangkai yang tercium. Yang ada hanyalah aroma sedap masakan pesta dan wangi bunga melati segar yang dirangkai cantik. Dea duduk di depan cermin, menggunakan kebaya putih yang sangat indah. Wajahnya yang dulu pucat dan penuh ketakutan, kini memancarkan aura kebahagiaan yang sangat tulus. Di punggungnya tidak ada lagi tanda hitam laba-laba, yang tersisa hanyalah kulit mulus yang bersih. Satria datang dengan jas rapi didampingi oleh Kiai Usman dan keluarganya. Saat prosesi akad nikah dimulai, warga desa menahan napas. Mereka secara tidak sadar masih merasa khawatir akan terjadi kecelakaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, saat Satria mengucapkan "Kobiltu" dengan suara yang lantang dan mantap, tidak ada motor yang menabrak truk, tidak ada pohon yang tumbang, dan tidak ada yang mati tersedak. Suasana tetap tenang dan sakral. "Sah!" teriak para saksi. Dea meneteskan air mata haru. Dia akhirnya bisa mencintai dan dicintai tanpa harus menguburkan kekasihnya. Pernikahan itu menjadi bukti bahwa iman dan keberanian bisa mengalahkan sihir yang paling gelap sekalipun. Di akhir acara, saat matahari terbenam, Satria dan Dea berdiri di halaman rumah, menatap ke arah hutan larangan yang kini tampak seperti hutan biasa yang hijau. Mereka tahu bahwa kegelapan selalu mengintai, namun selama mereka bersama, tidak akan ada rantai setan yang bisa mengikat jodoh mereka lagi. Dan itulah akhir dari cerita kali ini.
Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.